Eee, Baik, di bagian ini saya akan membahas tentang IR system. Nah, jika tadi pada bagian pertama kita membahas web IR dan juga sejarah IR, nah sekarang saya akan membahas tentang information retrieval system gitu ya. Jadi sistem informasi retrieval adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menemukan kembali atau meretrieve informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis. Ya. Nah, pada dasarnya itu IR mempunyai 3 proses gitu ya, di mana yang pertama adalah crawling proses, kemudian indexing proses, dan juga retrieval dan ranking proses gitu ya. Nah, di sini sistem IR terutama berhubungan dengan pencarian informasi yang isinya tidak memiliki struktur. Jadi di mana sebuah informasi yang isinya random, bagaimana caranya agar kita dapat mengambil informasi tersebut secara akurat gitu ya. Nah, demikian pula ekspresi kebutuhan pengguna yang disebut query. Hal ini membedakan sistem IR dengan sistem basis data. Dokumen adalah contoh informasi yang tidak terstruktur. Isi dari suatu dokumen dapat tergantung pada pembuatan dokumen tersebut. Nah, di sini bagian-bagian dari sistem IR meliputi satu, pertama text operation, konversi terhadap teks. Kemudian query formulation, yaitu formulasi terhadap query, yaitu memberi bobot pada indeks kata-kata dalam query ya. Kemudian ranking. Ranking itu pemberian bobot ya, jadi mencari dokumen-dokumen yang relevan terhadap query dan mengurutkan dokumen tersebut berdasarkan kesesuaiannya dengan query. Yang keempat itu adalah indexing, pengindeksan. Membangun basis data indeks dari koleksi dokumen. Dilakukan terlebih dahulu sebelum pencarian dokumen dilakukan. Nah, kemudian saya akan membahas tentang information retrieval dan data retrieval. Nah, data retrieval yaitu tugas dalam sistem untuk menentukan suatu dokumen dalam koleksi yang mengandung keyword dalam user query. Contohnya relational database. Berbeda dengan informasi retrieval, data retrieval tidak memecahkan problem yang dibutuhkan karena data retrieval merupakan bagian dari IR. Nah, saya akan membahas sekarang tentang arsitektur of IR system. Dan terdapat 5 proses dalam arsitektur IR. Yang pertama adalah crawling proses ya. Jadi crawling proses itu terjadi pada web dan juga web crawler ya. Kemudian indexing proses. Indexing proses itu proses di mana dokumen collection atau repository sentral gitu ya. Kemudian masuk ke dalam indexer. Nah, di dalam indexer itu diberi sebuah indeks ya. Jadi kemudian menjadi inverted index ya, indeks yang terbalik. Nah, setelah ini baru lanjut ke proses ranking. Nah, dari proses ini sistem IR mengambil user query gitu ya. User mendapat mempunyai user query, kemudian query tersebut diparsing dan diekspansi gitu ya. Setelah itu data dari query user masuk dalam sistem query. Nah, dari indexing proses dan juga user query muncullah sebuah proses baru yang disebut retrieval proses gitu ya, yaitu proses kedatangan indeks dari dokumen. Nah, setelah retrieval dan ranking, masuk juga ada answer set gitu ya, di mana dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Dari banyak dokumen, kita ranking. Jadi, proses akhir yang mengurutkan kecocokan input user dengan output yang diinginkan. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita ranking, kemudian offline index proses, mengecek format jawaban sebelum ditampilkan ke user interface. Jadi intinya seperti itu. Crawling proses itu adalah proses pengecekan gitu ya, masih crawling, kemudian indexing, kita indeks nih kita indeks dokumen collection atau repository sentral gitu ya di internet. Kita kemudian ambil datanya, retrieve proses, kita ambil dari indeks inverted index dan juga mengambil dari query user gitu ya. Nah, setelah itu kita beri bobot. Nah, bobot tersebut nanti akan muncul di indexing proses, offline indexing proses. Jadi mengecek format jawaban sebelum ditampilkan user interface. Dari ranking
dari dokumen dengan ranking bobot yang paling besar, maka akan muncul di paling awal. Nah, seperti itu. Nah, IR model. Proses modeling pada IR merupakan suatu proses yang kompleks yang bertujuan untuk menghasilkan fungsi ranking. Fungsi ranking yaitu fungsi yang memberikan peringkat kepada suatu dokumen sesuai dengan query yang diberikan. Nah, proses modeling terdiri dari dua tugas utama. Yang pertama adalah konsep tadi kerangka logis untuk mempresentasikan dokumen dalam query. Kedua itu definisi dari fungsi ranking yang memberikan perhitungan kesamaan antara dokumen dan query. Nah, ini contoh dari arsitektur IR ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya tentang TF-IDF, term weighting. Nah, apa itu TF? TF itu adalah term frequency, ya. Jadi term frekuensi adalah frekuensi atau jumlah kemunculan sebuah term dalam dokumen, ya. Semakin besar jumlah kemunculannya, maka semakin besar pula bobotnya, ya. Pada TF terdapat beberapa jenis formula yang digunakan. Yang pertama itu TF binary TF. Hanya memperhatikan apakah suatu kata atau term ada atau tidak dalam dokumen. Jika ada diberi nilai 1, jika tidak ada diberi nilai 0. Jadi contohnya dalam suatu dokumen, misalkan ada ini di sini. Nah, contohnya gini. Aku suka apel, aku suka mangga. Nanti akan dibahas di sini ya. Yang kedua itu TF murni atau raw TF. Jadi nilai TF diberikan berdasarkan jumlah kemunculan suatu term di dokumen. Jadi kalau misalkan muncul 5 kali, misalkan ada contoh, aku suka apel, aku suka mangga, aku suka manggis. Nah, aku itu muncul 3 kali, maka akan diberi nilai 3. Nah, kemudian ada TF logaritmik. Hal ini untuk menghindari dominasi dokumen yang mengandung sedikit term dalam query, namun punya frekuensi yang tinggi. Yang keempat adalah TF normalisasi, menggunakan perbandingan antara frekuensi sebuah term dengan nilai maksimum dari keseluruhan atau kumpulan frekuensi term pada suatu dokumen. Nah, setelah TF ada teknik lagi yang bernama IDF atau Inverse Document Frequency. Jadi IDF merupakan sebuah perhitungan dari bagaimana term didistribusikan secara luas pada koleksi dokumen yang bersangkutan. Nah, setelah itu ada juga yang disebut dengan vektor model. Nah, vektor model disebut vektor model karena mencari kesamaan antara suatu dokumen dengan query melalui konsep vektor. Nah, jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasi dari konsep vektor ya. Ada vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Kemudian rumusnya ini. Keuntungan dari vektor model adalah pertama, term weighting meningkatkan kualitas dari set answer. Kemudian, pencocokan parsial memungkinkan pengambilan dokumen yang mendekati kondisi query. Jika mengurutkan dokumen berdasarkan derajat kesamaan terhadap query. 4. Normalisasi panjang dokumen termasuk dalam ranking. Kekurangannya dapat mengasumsi indeks term yang independen, hanya menghitung pengukuran dari jumlah kemunculan kata. Nah, sini saya akan membahas sedikit tentang TF-IDF ya. Jadi di sini ada 9 dokumen. Nah, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Nah, dari kemudian langkah pertama adalah membuat TF dari setiap dokumen ya. Nah, di sini kita membuat term frekuensi dari setiap dokumen. Dokumen 1, aku muncul berapa kali. Nah, di sini kita menggunakan konsep TF yang ini ya, TF murni. Berarti nilai TF diberikan berdasarkan jumlah kemunculan suatu term. Nah, di sini dokumen ke 0 itu karena menggunakan array adalah aku suka apel. Di sini kita lihat. Aku muncul 1 kali, kita beri angka 1, apel muncul 1 kali, kita beri nilai 1, dan suka juga muncul 1 kali. Ya,